Kita mulai ya. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kajian kita hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022. Kita awal dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasiyabaka fatahhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Para sekalian, para santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Madalan yang saya sayangi, yang berbahagia, para asatid, para pembina pengasuh yang saya hormati. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 26 Januari 2022 kita bisa berjumpa lagi dalam acara kegiatan rutin kita ngaji Madrasah Diniyah, yang dalam hal ini sebagaimana biasa saya akan menyampaikan pada hari ini tetap terkait dengan pola ibadah, dan tentu saya awali dengan akhlak. Kalau yang kemarin kita awali dengan akidah, hari ini akan saya sampaikan kaitannya dengan akhlak. Kemudian kelanjutan materi kita yang kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah tentang menutup aurat. Salah satu syaratnya sah sholat. Jadi yang pertama syarat sahnya sholat itu masuk waktu, yang kedua menutup aurat. Ini nanti terkait dengan badan, pakaian, dan tempat harus suci dari najis. Namun sebelumnya, kalau yang lalu terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah kesyirikan, apa yang dikenal dengan istilah khurafat. Hari ini akan saya hubungkan dengan kaitannya dengan akhlak. Akhlak, tingkah laku, pola dalam kehidupan kita. Tetap sekalian, akhlak kita kepada Allah, karena Allah itu adalah Zat yang maha pencipta, Zat yang maha memberikan karunia, Zat segala-galanya. Maka kita harus pandai bersyukur atas nikmat Allah. Nikmat Allah itu bermacam-macam. Rezeki yang diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bermacam-macam. Cuman sebagian orang menganggap bahwa yang namanya nikmat, yang namanya rezeki itu hanya yang berupa materi, berupa harta, baik itu uang
atau mungkin makanan, atau mungkin sandang, pakaian. Padahal sesungguhnya nikmat Allah itu tidak hanya itu. Nikmat Allah tidak hanya berupa uang. Banyak orang yang uangnya banyak, bisa beli apa-apa, bisa berbuat apa-apa, tapi tidak bisa apa-apa. Banyak orang yang uangnya banyak, rezekinya banyak, tetapi tidak boleh melakukan apa-apa atau tidak bisa berbuat apa-apa. Apa itu? Misalnya sakit, duitnya akeh, tapi sakitnya cukup parah. Apakah itu diabetes, apa itu jantung, apakah itu paru-paru dan lain-lain yang perawatannya tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi bertahun-tahun. Dan bahkan ada yang hartanya habis, tidak sembuh malah mati. Ya, ada orang yang awalnya hartanya banyak, uangnya banyak, tapi karena mungkin satu contoh, ini salah satu penyakit, satu contoh, misalnya gagal ginjal, karena sudah akut, maka awalnya sebulan sekali harus cuci darah. Lama-lama sebulan 2 kali cuci darah. Lama-lama tidak sebulan 2 kali, tapi seminggu sekali, dan bahkan seminggu 2 kali. Dan cuci darah itu kalau tidak lewat BPJS itu mahalnya luar biasa. Sehingga uang yang banyak tadi digunakan untuk berobat, cuci darah, lama-lama uangnya habis, tambah lama cuci darahnya tidak tambah berkurang, tapi tambah kerap, tambah sering. Begitu uangnya habis, tidak bisa cuci darah, orangnya meninggal dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua, sampean semua, termasuk orang tua kita, keluarga kita, selalu diberikan oleh Allah sehat. Artinya bahwa sehat itu adalah rezeki dari Allah. Cuma wujudnya tidak uang, tapi wujudnya kesehatan. Itu namanya orang bersyukur pada Allah. Lah, bagaimana pola bersyukurnya orang yang diberikan kesehatan oleh Allah? Ya, kesehatan itu kita gunakan untuk berbuat baik sesuai dengan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah. Mengapa? Karena orang menganggap baik itu belum tentu baik menurut Allah. Contoh ini. Mudah-mudahan nanti orang-orang Muhammadiyah, anak-anak panti ini menjadi pelopor dalam bidang olahraga. Semua kan senang olahraga ya? Semua suka sepak bola tuh? Ya. Sepak bola itu, kalau kemarin kita bicara aurat, ya kan? Kemarin kan kita bicara aurat, kaitannya dengan menutup tubuh, ya, pakaian, ya salah satu diantaranya syarat sahnya salat itu ya. Tapi sesungguhnya kan tidak hanya syaratnya salat. Aurat untuk laki-laki itu mana kemarin saya sampaikan? Pusat, atasnya pusat sampai lutut, artinya sampai di bawahnya lutut. Kalau sampai pakai celana pendek sekian, menutup aurat enggak itu? Enggak menutup aurat. Maaf. Pemain futsal, pemain sepak bola, yang nutup aurat yang mana? Yang banyak cuma kipernya. Pemainnya rata-rata celananya sekian. Betul enggak? Kenapa kok begitu? Ya wallahu a'lam. Awal-awal yang mendesain seragam sepak bola itu mungkin bukan orang Islam. Mungkin. Nah, gitu ya. Makanya sampai yang punya keahlian di bidang olahraga,
khususnya sepak bola futsal, kembangkan. Tapi ketika SMP ya, ini ukuran tinggi ya? Oh magang, oke. Ya, karena SMK. Magang di mana mas? Pertemuan. Saya lanjutkan. Ini penting. Sampai yang punya keahlian di bidang olahraga, kembangkan. Karena itu sebuah keahlian dan itu yang harus dimiliki oleh generasi milenial sekarang. Gitu ya. Karena generasi milenial sekarang yang namanya anak berhasil, orang berhasil tidak semata-mata karena akademiknya. Sekolah yang berhasil sekarang tidak semata-mata yang nilai ranking dari segi mata pelajaran, dari akademik. Tapi banyak sekarang yang harus kita kembangkan adalah skill yang kita miliki. SMP Muhammadiyah 11 terkenal sudah mencuat namanya School of Skill. Sekolah untuk mengembangkan skill, mengembangkan keterampilan. Terkait dengan ini yang saya sampaikan, supaya kita tergolong orang yang mensyukuri nikmat Allah, karena sampean adalah murid santri panti Kiai Dahlan, panti Muhammadiyah, maka kembangkan kalau punya bidang olahraga. Tapi ketika olahraga, tetap usahakan mengikuti syariat Islam. Apa itu? Dari segi pakaian, usahakan pakaiannya jangan sampai di atas lutut, katoknya itu di bawah lutut. Gak pantas pak, gak umum ya. Kalau udah gak pantas, gak umum gimana? Supaya umum. Semakin banyak yang pakai gitu, lama-lama akan menjadi umum. Kenapa gak umum? Karena yang pakaiannya sedikit. Contoh, sebuah kampung, sak kampung iku wong sukaane, kalau yang dulu ya, orang itu suka main judi kabeh. Yes. Ya ono sing judi, ono sing dulu namanya apa? Ono sing suka bahkan olahraga itu lagi judi. Bal-balan gitu. Tombokan gitu tuan ya ada ya? Iya. Anak-anak kecil sekarang yang usia SMP, SD, kelas 6, kelas 5, seusia-usia sampai itu naik sepedaan ondel di Jalan Rembang, ngarepe omahe sapa? Hendra sapa? Oh, ngantuk sama. Oh, ngantuk. Turu. Ngantuk, gak kurung blas. Ya. Dan yang ada di Jalan Demak, depannya kalau malam itu biasanya, depannya apoteknya Mama itu ya, sebelah utaranya Masjid Jalan Demak itu ya. Itu kalau malam kan digunakan, sekarang sudah ada beberapa waktu yang lalu gunakan itu sepedaan balapan. Dan itu apa? Totoan. Nah, katakanlah dalam sebuah kampung orangnya suka totoan kuwabe, satu tok atau dua tok yang sering dan suka yang mengisi masjid atau musala di kampung itu. Maka orang menganggap nang masjid itu gak usum, kan? Gak apa? Gak biasa. Sing biasa orang-orang yang main judi. Tapi semakin hari yang ke masjid semakin banyak, yang judi semakin berkurang. Lama-lama orang yang pergi ke masjid untuk sholat itu menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu dari situ aja. Makanya sampean kalau suka sepak bola, futsal, sepak bola, kembangkan. Nah nanti begitu ketika latihan sampean usahakan pakai celana yang menutupi lutut, menutupi dengkul. Nah, kalau kakinya panjang menutupi dengkul gimana? Ya gak apa-apa, tambah enak. Cuma waktu itu kira-kira kalau celananya panjang menutupi dengkul, kira-kira itu menganggap kurang gerak mungkin, kurang kesit gerakannya, mungkin anggapnya seperti itu. Padahal tidak kan? Padahal enggak. Lihat para yang penjaga gawang, kiper juga rata-rata ada yang pakai training panjang.
meskipun itu pemain nasional, pemain internasional. Gitu ya. Artinya apa? Berarti kalau pakai training panjang juga tidak terlalu mengganggu geraknya tubuh kita dalam hal untuk bersepak bola. Cuma karena tidak umum, maka gak banyak yang pakai. Nah, nanti kalau sampean sudah berkembang, siapa tahu nanti sampean akan jadi direkturnya Persebaya. Kan bisa jadi, ya, akan bisa jadi direkturnya bahwa pemain PSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Nah, kalau sudah seperti itu, paling tidak sampai mendampingi orang-orang yang di atas itu, sampai bisa memberikan masukan. Pak Suwi, Pak, ya, Suwi, yang penting tekan dakwah. Masukannya apa? Gimana kalau sepak bola itu celananya dipanjangkan? Selama ini mungkin tidak ada masukan. Mungkin tidak ada masukan. Lama-lama akan kalau ada masukan bisa. Contohnya bonek Surabaya yang dimotori, yang kerjasama dengan UM Surabaya, Universitas Muhammadiyah Surabaya, itu sudah beda. Saya pernah melihat satu ketika nonton bola itu, justru saat itu waktunya sholat, ngajak teman-temannya sholat, walaupun tidak seluruh dalam satu gelanggang itu atau stadion itu sholat kabeh, tapi dari kelompok itu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi sampai bisa mempengaruhi bagaimana di luar itu yang semulanya kurang baik, tidak sesuai dengan tuntunan Islam, kita pengaruhi supaya sesuai dengan tuntunan Islam. Tapi kita ya gak boleh memaksakan kehendak, gak bisa. Wong akeh memaksakan kehendak tambah diseneni. Tapi kita tetap jalan. Misalnya kita usul gak diterima ya jangan. Besok usul lagi. Terus lama-lama insya Allah akan juga diperhatikan. Contoh akhlak, kembali akhlak. Ya, nah akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita ini semuanya dari Allah. Apa yang bisa menjadikan kita hidup dengan segala fasilitas hidup kita itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus pandai bersyukur pada Allah. Nah, salah satu syukur kita pada Allah, kalau kita diberikan oleh Allah kesehatan itu kita gunakan untuk kebaikan. Baik menurut siapa? Kembali, baik menurut Allah, bukan baik menurut manusia, dan bahkan bukan baik menurut diri kita masing-masing. Ada orang itu yang baik menurut diri kita masing-masing. Tapi apa yang kita anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang tidak kamu sukai, apa yang tidak kamu senangi, yang kamu anggap jelek, wa huwa khairul lakum, justru itu yang membuat kebaikan bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tapi boleh jadi apa yang kamu senangi, apa yang kamu sukai, apa yang kamu anggap baik, justru itu mendatangkan kejelekan untuk kamu. Wa huwa syarrul lakum, kejelekan bagi kamu. Makanya anak-anak ya dalam usul fikih kalau ada dua perintah, yang satu larangan, yang satu perintah melaksanakan dalam satu waktu, menurut usul fikih yang kita utamakan adalah yang menghindari larangan. Yes. Dalam satu waktu ada dua tuntunan Allah, yang satu perintah untuk mencari kebaikan, mencari pahala, yang satu larangan. Kalau kita tidak melakukan, kalau kita tetap melakukan, berarti itu akan mendatangkan dosa pada kita. Maka menurut usul fikih yang diutamakan adalah yang menghindari dosa, menghindari larangan. Makanya ulama-ulama di dalam tarjih, ulama-ulama fikih kita, ya kemarin sedikit saya singgung, ya
waktu yang tidak boleh sholat itu adalah setelah sholat asar. Meskipun sebagian ulama fikih ada yang berpendapat setelah sholat asar boleh sholat lagi selama ada sebab. Misalnya karena ada jenazah, lalu sholat jenazah boleh. Tapi sebagian besar ulama sepakat itu kita hindari. Mengapa? Karena melaksanakan sholat setelah sholat asar itu dilarang, meskipun ada sebab membolehkan. Sekiranya bisa kita hindari. Bagaimana polanya? Ya merawat jenazahnya tadi, nek iso dipercepat. Kalau bisa dipercepat, begitu selesai sholat asar bisa disolati dan dimakamkan, lebih baik dipercepat memandikannya dan seterusnya, mengkafaninya. Sehingga orang-orang yang akan mau melaksanakan sholat jenazah itu menahan, tidak sholat asar dulu, sholat jenazah dulu, setelah sholat jenazah sejenak sholat asar baru berangkat ke makam. Gitu ya. Atau kalau memang tidak bisa dipercepat perawatan jenazah itu, memandikan dan mengkafaninya, sekalian nunggu nanti disolati dan dimakamkan setelah sholat maghrib, tidak tergopoh-gopoh setelah sholat asar. Tuh ya. Misalnya lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab larangan Allah itu mesti membawa efek apa? Efek jelek, efek kejelekan untuk diri kita dan untuk orang lain. Sampai jalan, gampang ini, contohnya gampang. Sampai jalan, begitu di jalan, sampai jalan, di situ di tengah jalan itu ada uang 50.000, tidak ada yang memiliki. Kalau kita ambil kan ada kebaikan, oleh duit 50.000, ya kan? Tapi di situ jalannya ramai, banyak sepeda motor, banyak becak, banyak mobil. Sampai ngambil saja, berarti sampai padahal kalau jalan ramai itu nggak boleh nyebrang, gitu kan? Nah, kalau sampai nyebrang untuk mencari kebaikan, iso-iso sampai nggak dapat kebaikan, tapi dapat kejelekan. Apa itu? Kecelakaan. Itu contoh dalam kehidupan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, kalau ada larangan dan ada perintah dalam satu waktu yang tidak bisa ditunda, maka larangannya harus didahulukan. Dalam pengertian mentaati larangan harus diutamakan daripada mencari pahala lalu menerjang larangan. Golek api tapi menerjang larangan Allah berarti berdosa. Itu dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh ajaran kita. Diutamakan apa? Mencari apa? Mengurangi dosa, mengurangi kesalahan dulu, baru kita mencari kebaikan. Ini pentingnya dalam hal usul fikih itu. Nah ini anak-anak terkait dengan masalah akhlak. Jadi akhlak itu kita kalau bisa menghindari larangan Allah, menghindari apa yang dilarang oleh Rasulullah, itu insya Allah kita akan menjadi orang baik. Menjadi orang baik. Ya. Itu berarti syukur kepada Allah. Nah, syukur kepada manusia. Karena Allah memberikan sesuatu kepada kita itu tidak langsung. Tidak langsung kan? Mesti ada perantara. Mungkin Allah memberikan nasi gulai langsung di depan kita. Kan tidak mungkin toh? Mesti ada donatur, ada warung, ada orang yang menjual, ada orang yang membeli. Iya kan? Kecuali nanti di akhirat. Di surga itu memang cerita Rasulullah SAW dan diberitakan dalam Al-Quran. Kalau kita ingin apa saja, wes gak ngomong. Kepengen nih loh, kepengen sate, langsung di depan kita ada sate. Itu. Atau apa yang dialami oleh Isa bin maaf bukan Isa bin Maryam tapi Siti Maria. Kecuali kalau Maria, ya, ibunda Isa itu memang begitu. Kenapa? Karena Maryam itu termasuk waliullah,
bukan nabi, bukan rasul, tapi waliullah, dan memang diberikan keistimewaan oleh Allah dalam rangka untuk menanamkan akidah kepada umat manusia pada saat itu tentang keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Maryam ketika disuguhi makanan oleh ayahnya, ya, keluarga Imran, Nabi Ishak, ternyata sudah ada makanan. Maka ayahnya bertanya, "Ya Maryam, dari mana ini?" "Hadza min indillah." Ini adalah dari Allah. Memberikan pakaian yang baik, ternyata di situ sudah ada pakaian. Dari mana ini? "Hadza min indillah." Ini datangnya dari Allah. Karena curiga, kok ono panganan iki sekondi? Diteri apa? Richard apa diteri Zaki. Kok ono panganan wong wedok jero kamar kok ruru ono panganan, kan khawatir bapaknya. Apa ono cowok sing ngeteri panganan ini? Ternyata tidak ada, wong kamarnya tetap terkunci. Maryam mengatakan yang dibisi oleh malaikat Jibril, "Hadza min indillah." Ini adalah dari Allah. Nah, karena kita semua apa yang kita dapat ini adalah lewat perantara juga sesama manusia, mungkin lewat ibu kita, lewat ayah kita, lewat teman kita, lewat guru kita, lewat orang-orang yang berjasa pada kita, maka sampean juga harus bersyukur pada Allah sekaligus pandai-pandai mengucapkan terima kasih. Kalau bersyukur pada Allah harus taat mengikuti aturan Allah. Kalau berterima kasih kepada manusia, lembaga, ya artinya kita taat dengan aturan lembaga. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa pada kita. Makanya anak-anak sampai semua termasuk santri-santri Panti Dahlan ini harus lebih mencintai apa? Mencintai kiai apa? Panti Ahmad Dahlan. Artinya apa? Mencintai, jangan melupakan. Suatu ketika nanti kalau sampai sudah berhasil, wis dadi mahasiswa, wis kerja, sudah menjadi pejabat, ada, ya, maka jangan lupakan Panti Asuhan Kyai Dahlan. BBI sampai diangkat sebagai pejabat keluar kota jauh dari Surabaya, sekali tempo datang ke Panti Dahlan. Sekali tempo kalau misalnya ada kunjungan kerja, mampir nang Panti Asuhan Kyai Dahlan. Itu pertanda sampai sudah terikat hatinya dengan Kyai Dahlan. Karena apa? Merasa berterima kasih. Oke ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan dengan kajian kita, kelanjutan dari yang kemarin. Judulnya tulis saja dulu. Berarti ini yang ketiga. Kemarin yang kedua kan? Judul awal kan syarat sahnya sholat. Ya, yang pertama masuk waktu. Yang kedua menutup aurat pakaian. Dan sekarang ini adalah badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Badan, pakaian, dan tempat suci dari najis. Tempat apa? Tempat apa? Ya tempat sholat. Wong ini judulnya syarat sahnya sholat. Ya tempat sholat. Mana tempat sholat itu? Bisa masjid, bisa musola, bisa rumah kita, bisa kamar, ya kan? Sekarang apa kan? Kita sholat di dalam kamar. Cat, kamu sering di mana? Kalau sholat di kamar apa di masjid? Sering di masjid. Pernah sholat di kamar? Pernah. Berarti tempat kamarnya yang digunakan sholat tadi itu harus suci dari najis. Gitu loh. Enggak ya? Coba yang coba. Ya.
Zaki jalan bilang gitu ae. Nono ini nyontoh tapi nono papan ngomong gak dirungokne blas. Ya oke ya. Oh, cuma lu tok. Jadi pakaian yang kita pakai, badan dulu. Badan yang kita akan sholat, badan kita harus suci. Suci dari najis. Najis itu apa nanti? Ya, contoh. Maaf, seperti yang saya sampaikan Pak Toharo waktu dia sampai kemarin. Sampean mari kencing. Mari kencing, cawi garsi. Maka sampean yang mari kencing, habis kencing lalu cawinya tidak bersih tadi. Kalau kemudian sampean sholat sampean tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Pakaian, sampean habis kencing ini ada duduk, baik ngadep, ditambah lagi coloi gak dipingkis, jangan. Maaf, misal, mikir tidak dibuka, kena tekel, muncul tanggul sonoi. Mari ngono sampean sholat. Wis sewok iki wis sewok. Tapi ketika kencing tadi itu kan muncrat. Ya, apa muncrat itu? Mercik-mercik ke celana. Mari ngono celana iki sholat. Wis wudu juga. Maka seperti itu sholat sampean tidak akan diterima oleh Allah. Ki, pernah sholat di kamar? Pernah sholat di masjid? Pernah? Ya. Sering mana sholat di kamar atau di masjid? Dalam pengertian sholat di rumah dengan sholat di masjid. Oh, gak sering ini? Oh, pada sering di musola. Musola mana? Oh, musola wakaf ngarep omah ini. Ya, misalnya satu ketika sampean sholat di rumah. Ya. Rumahnya ternyata ada adik, ada anak kecil. Gak ngomong sampean. Maksud sampean buyut nang omah gak sama siram. Ya. Ada adik, ternyata adiknya ngompol. Ditekel itu, dalam kamar itu. Ya. Lalu tidak dibersihkan, tidak dipel sampai 3 kali, maka tekel yang ada di rumah itu berarti najis. Kalau betulan tekel itu najis, kita gunakan sholat sampai tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Pak, kalau sholatnya pakai sajadah beda, berarti sudah dilemei sajadah, dilemei tikar. Sholat di lapangan, ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, di lapangan Bangun Sari, karena sudah bawa tikar, bawa sajadah atau bawa koran, berarti sudah bersih. Andai kata tidak membawa itu pun, kalau di tanah itu, di lapangan itu tidak kelihatan bekasnya kotoran, tidak kelihatan bekasnya tinja itu apa? Tai. Bismillah. Tidak ada tandanya ya, ketok bersih ya sudah, kita anggap bersih, nggak apa-apa. Tapi kalau kelihatannya ada tanda itu, ya, maka itu harus kita lemei dengan tikar, dengan sajadah, atau dengan koran. Baru tempat yang kita gunakan sholat itu berarti sudah bersih atau suci. Paham? Oke. Dalilnya, oke, saya bacakan sebuah ayat Allah yang tadi sudah saya baca, surat Al-Mudaththir ayat keempat. Siapa sing ero awal surat Al-Mudaththir? Kalau siapa tahu surat Al-Mudaththir? Balik mengingat, review ingatan kita. Surat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun surat apa? Bunyinya bagaimana? Bersama-sama. Abata. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal
wahyu yang kedua. Hehehe. Lulu Al-Fatihah. Oh, boy. Wahyu yang kedua ya ini surat Al-Mudaththir. Bunyinya ayatnya bagaimana? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wasiyabaka fatahhir. Kira-kira artinya apa? Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah, berdirilah, taniyo, fa'andir, lihat sekitar kamu. Maknanya apa? Sejarahnya begini anak-anak. Enggak, ke mana Zaki? Teko ya, ya. Zaki, teko ya. Oh iya. Tak kira teko. Tak kira teko omongin comong. Ya, sejarahnya begini anak-anak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah sebagai nabi itu ketika awal menerima wahyu Iqra itu belum jadi rasul, masih jadi nabi. Begitu menerima wahyu yang kedua, lah saat menerima wahyu yang pertama itu Nabi kan ketakutan, ya. Karena apa? Nggak tahu apa-apa, Roro. Ketika Nabi berkhalwat di Gua Hira yang gelap gulita itu, lalu ada suara Iqra, sebutlah atau bacalah Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Nabi menjawab, maaf Nabi Kori, kok bisa bahasa Arab Pak bahasa Nabi? Ya bisa, kok pada Nabi ku Arab. Cuma gak iso nulis, gak iso maca. Kenapa? Karena Muhammad itu tidak pernah sekolah, jangankan perguruan tinggi, PAUD aja gak ero. Paham ya? Jadi Muhammad itu tidak pernah sekolah. Karena itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Kalau Nabi Muhammad itu bisa nulis, bisa baca, tidak menutup kemungkinan apa yang diduga oleh orang-orang kafir Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad bisa jadi ya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad ngarang? Wong nulis gak iso, maca gak iso. Maknanya bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tapi memang betul-betul wahyu dari Allah. Nah, saat menerima yang pertama, Nabi itu kan ketakutan dalam sejarah, dalam peristiwa itu. Lalu setelah pulang sampai di rumah, tidur, dikemuli oleh istrinya yang bernama siapa? Siapa? Kok wedi ngono jawab? Salah gak apa-apa, Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah punya paman. Pamannya seorang pendeta. Siapa? Kamu bisa masuk? Apa? Elang ya? Saya mau bisa mau. Ya boleh aja yang namanya bisu kalau itu orang Buddha. Kalau orang Yahudi yang pendeta, orang Nasrani pendeta, gitu ya. Nah, karena punya paman yang dianggap mengerti dalam bidang agama saat itu. Delok suaminya kayak gitu itu, mergo gemeter, gigil, keringat dingin, dikemuli. Lalu Siti Khadijah pergi ke rumah pamannya. Man, paman saya ngomong apa? Umplung. Pak D itu kakaknya atau kakaknya bapak atau kakaknya ibu. Kalau paman itu adiknya bapak atau adiknya ibu, namanya paman gitu. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Tekan di mau. Ya, paman. Karena melihat suaminya seperti itu, maka bertanya, kok munggo wong saiki ngono? Kaget.
delok keluargae delok bojone kok ngono. Gemeter takok nang ahli agama. Nah saat itu ahli agamanya pamannya sendiri yang namanya siapa? Loh. Pamannya Khadijah. Ya. Bertanya tentang itu, ternyata apa? Jawaban pamannya, ini sebagaimana yang tertulis dalam Injil bahwa suamimu itulah orang yang disebut dengan nabi yang terakhir yang mendapatkan wahyu itu. Baru Khadijah ngerti, oh berarti suami saya inilah yang namanya nabi yang terakhir. Kemudian saya tidak tahu persis berapa hari, berapa jam mendapatkan wahyu yang kedua. Apa itu? Karena Nabi Muhammad saya sudah jadi nabi tadi itu masih hanya tahu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hanya 5 ayat tadi itu. Lalu Muhammad belum berdakwah kemana-mana. Karena belum berdakwah, maka dianggapnya menurut asbabun nuzulnya surat Al-Mudaththir itu, maka Nabi itu dianggap orang yang berselimut. Orang berselimut itu berarti gak rundidi, mendekem tok. Sampean setelah mendapatkan ilmu, gak sampean kembangkan ilmunya, cuma lungguhe nang omah, itu juga dapat dikategorikan orang yang berselimut. Kum, berdirilah, Pak Andir, lihat sekitar kamu. Nah, menerima ayat itu berarti Muhammad sudah diangkat oleh Allah menjadi seorang Rasul. Rasul itu apa? Orang yang menerima wahyu dan diperintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah, surat Al-Mudaththir ini ayat 7 ini itu termasuk diantaranya adalah dasar bahwa kita ini harus bersih. Di sini dikatakan wasiyabaka fatahhir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Berarti pakaian kita harus kita bersihkan kalau mau sholat. Andai kata tidak sholat Pak, seperti sekarang ngaji, lalu celana saya terkena tetesan air kencing najis, apa nggak boleh? Boleh. Kalau tidak untuk sholat. Tapi kalau untuk sholat harus bersih, harus suci dari najis. Tapi walaupun tidak sholat, kalau suci itu lebih utama. Anak sekalian, hadisnya tidak usah saya bacakan. Selanjutnya, ini najis itu apa? Dalam himpunan tarjih, dalam HPT, najis itu kalau ini tidak dalam HPT, ada beberapa, ada yang saya sampaikan di SMP kemarin, ada najis mukhafafah, ada mutawasito atau najis hakiki, dan yang ketiga adalah najis mughalladh. Intinya apa? Najis itu adalah, sekarang tulis, najis itu benda-benda yang termasuk najis. Tinja, apa tinja tadi? Benda-benda yang termasuk najis ya. Benda yang termasuk najis yang pertama tinja, beol, kencing, darah, dalam hal ini darah haid, nanah, daging babi, bangkai, binatang yang mati bukan karena disembelih, bukan sakit, karena ketabrak. Ayam ketabrak sepeda motor mati, bangkai itu berarti sudah najis itu. Ya, bangkai ini dalam kurung dulu, kecuali bangkai ikan dan belalang.
Ya ikan iwak. Nek wak siji meneh. Wak kaji, wak somat, wak abu siji meneh. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Artinya apa? Bangkai ikan itu tidak najis meskipun kadang-kadang ambune basin. Ya. Sampai nek ono banteng wis bosok, basin enggak? Basin, tapi itu tidak najis. Makanya sampai mangan bangkainya banteng oleh. Ya. Nek bangkainya kambing enggak boleh. Karena itu bangkai. Mangan bangkainya pindang boleh. Rata-rata pindangan jadi bangkai kabeh baru digoreng mbak ibu. Baru dimasak mbak ibu. Apa ono? Banteng wis sik ketepek-ketepek lagi digoreng. Ono. Ya mati. Ya mungkin sik seger, matine sik tas barangkali itu. Ya. Dan belalang itu juga halal dimakan. Terus ya, bangkai tadi dalam kurung kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang ketujuh, madhi. Apa madhi itu? Madhi itu keluar dari kemaluan laki-laki karena syahwat. Tapi bukan mani. Kapan hari kan sudah saya sampaikan ya, tanda-tanda anak laki-laki yang sudah dewasa. Madhi itu keluar dari kemaluan orang laki-laki, tapi karena syahwat. Syahwat itu karena apa ya? Kang ngimpi tok. Angen-angen aku. Ketemu orang itu macam-macam. Akhirnya ketika kencing, habis kencing bisanya keluar. Keluar itu cairan putih tapi agak kental, tidak encer seperti air kencing. Itu madhi. Itu najis. Awas. Lagi. Jadi kalau ojo sering ngelamun anak wedok tau. Biasanya yang sering keluar gini ki sering ngelamun anak wedok. Ya. Ya itu. Nih, lanjut. Lalu wadi, ada madhi, ada wadi, yang ke-8 wadi. Wadi itu warnanya keputih-putihan, kayak susu. Kayak mirip susu putih itu ya, tapi kan agak kekental-kentalan. Tapi ini keluarnya bukan karena syahwat tadi, bukan karena maring lamun enggak, tapi karena kecapean. Kalau wadi itu keluarnya biasanya karena kecapean. Mari mari praktek, mari magang, kesel, gak mari diawasi terus sampai jerakane. Ya kalau orang desa mari macul mulai sampai sore ya. Kalau sampai mari ngepel ya, masjid ini dipel dewe lantai 1, lantai 2, lantai 3. Saking kesele kadang-kadang keluar wadi. Wadi itu cairan yang agak kental tapi keputih-putihan. Kalau madhi itu agak bening. Katakanlah kalau sampean tahu kanji ya, kanji yang ya digodok sih ya, itu madhi, tapi agak encer dikit daripada apa tadi saya bilang kanji, daripada kanji. Tapi kalau wadi itu agak kencel dikit, tapi warnanya keputih-putihan, rada putih gitu loh, tidak bening. Nah, tapi wadi ini biasanya keluarnya karena kecapean, biasanya karena capek, kesel. Dan yang terakhir adalah liur anjing. Liur anjing ini najis, bahkan masuk tergolong najis mughalladh. Kemudian cara membersihkan najis. Najis ini dibersihkan dengan air. Dalam HPT air itu ada 3 macam.
ada yang namanya air mutlak. Air mutlak ini suci dan bisa mensucikan. Air mutlak ini suci dan bisa mensucikan. Macamnya apa air mutlak itu? Air hujan, air sumur atau air bumi, air tanah, air embun, rumbun, singsu, embun. Ya, air embun itu suci dan mensucikan. Kemudian air embun, kemudian jadi air hujan, air tanah atau air sumur, kemudian air embun, itu yang mensucikan. Ini namanya air mutlak. Jadi kalau kena kencing habis beol, tinjanya tadi itu ya dibersihkan dengan air itu. Boleh air apa kalau untuk membersihkan najis, air laut masuk, air laut masuk, air laut. Lupa saya. Saya mau tanya. Ya. Kan di hotel biasanya kalau buang air besar itu kan, kalau yang besar itu hotel yang besar itu kan biasanya nggak ada air, pakai tisu, apakah itu masih najis atau enggak? Ya, setelah ini kita kasih tahu. Bisa. Nah. Selanjutnya air mustakmal. Saya jawab pertanyaannya Mas Ketua Pemuda Muhammadiyah Ranting Moro Kembangan dulu. Ya. Anak-anak, yang namanya membersihkan sesuatu, membersihkan diri atau kemaluan karena buang air kecil atau buang air besar, itu namanya istinja. Gak usah tulis sih. Istinja itu boleh pakai air, boleh pakai batu atau benda yang kering, yang padat, yang bisa menyerap kotoran tadi. Maaf, contoh. Tadi Mas menyampaikan di hotel yang besar, itu toiletnya itu tidak ada air. Nek mari ngising yo dilapi mbek tisu. Dalam hadis Nabi, kalau habis kencing atau habis buang air besar, kalau tidak ada air, boleh pakai batu tiga batu untuk membersihkan itu. Tapi batu yang kering dan batu yang bersih, bukan tulang babi, bukan tulang anjing. Maaf, bukan tulang, termasuk tulang unta juga nggak boleh. Tapi batu atau tanah yang kering. Apa tujuannya? Batu atau tanah yang kering itu di samping bisa membersihkan, bisa menyerap cairan. Nah, bagaimana Pak? Kalau tisu itu sifatnya hampir sama dengan batu dan air yang tanah yang kering. Jadi wong desa krikil atau pronggalan. Bisa itu. Pakai itu boleh. Itu boleh. Cuma kalau saya memang kurang sek beraja, hanya kurang sek. Tapi supaya kita mantep, yo, nek cewek dari kencing gak seberapa. Tapi nek cewek mari ngising ku yo kudu diresiki betul. Ya. Mungkin guys, tisunya mungkin sampai 3 kali, nggak boleh hanya 1 kali 2 kali, harus paling nggak minimal 3 kali dan bener-bener maaf ini sudah betul-betul bersih karena kita usap, kita lap dengan apa? Dengan tisu tadi, kan ya? Termasuk di pesawat. Kalau pesawat, jarak pesawat antara Surabaya Jakarta Mataram Bali itu pendek Mas Yan. Tapi kalau sudah luar negeri, contoh orang-orang yang berangkat umroh haji ke Mekah, apa langsung turun di Mekah atau di Madinah, itu perjalanannya rata-rata 10 jam. Jadi yang duduk pesawat itu 10 jam. Panjang 10 jam itu. Lunggungin duduk ini 10 jam. Apakah nggak boleh berdiri? Boleh.
Ketika mau kencing ya berdiri, jalan ke belakang ke toilet yang disiapkan. Nah, di situ biasanya awal-awal itu masih ada airnya, tapi lama sedikit sudah dilarang, dijaga oleh pramugarinya atau pramugawannya. Apa dijaganya di pintu itu? Dikasih tahu, Pak, nggak boleh menggunakan air. Alasannya apa? Kalau airnya selalu banyak digunakan, nanti bisa jadi WC-nya itu ada kebocoran kemana-mana. Kalau sudah bocor, akan membasahi alat-alat elektronik, kabel-kabel, nanti bisa konslet, pesawatnya anjlok. Ada selubur pesawat. Ya, makanya nggak boleh pakai, terutama di pesawat itu nggak boleh pakai air. Disiapkan tisu supaya bersih. Lupa lah air kencingnya dan tinjanya dibawa kemana? Itu orang jerongane. Ada tempatnya, nanti kalau sudah standar di bandara ya diambil, dibuang. Bisa menurut pesawat kereta api. Kereta api. Kan ada toiletnya juga. Kenapa kok kereta api dinyatakan tidak boleh digunakan ketika kereta berhenti? Kalau sudah berjalan boleh digunakan. Rata-rata kereta api itu toiletnya itu langsung blosok ke bawah, turun. Makanya sampai lewat Jalan Demak sudah pinggir tembok ya. Itu kalau ada atau di sini pas lewat, kalau ada kereta api, setelah ada kereta api lewat kan ininya basah ya. Itu berarti uang itu. Makanya golengnya sewaktu kereta berhenti, setelah berjalan baru boleh bergopo. Nih berjalan lugure nang ngene mau. Kereta ini pesawat gak lugur menisor, lu jam menisor kena gendengnya wong. Gendengnya wong gak apa-apa, lumayan. Tapi pas ono pesawat ndukur lewat Bandarjo, pas Zaki aku nang musola ceplok. Kalau pesawat enggak ada. Ini yang saya tahu di kereta, nggak tahu sekarang kereta sekarang mungkin sudah. Tapi airnya tetap jalan turun tuh ya kalau kereta masih sampai sekarang kereta api. Baik kereta api yang ekonomi maupun kereta api yang eksklusif sama. Banyunya tetap menisor. Bonek tai ini mau garuan. Ini sekarang sudah lebih baik. Ya, disimpan tai ini barangkali. Untuk bikin jamu. Ya. Oke ya. Yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air yang sudah dipakai untuk wudhu atau mandi. Maksudnya gini, sampean pernah ke pondok pesantren? Pernah. Tapi pondok pesantren sekarang tidak sama dengan pondok pesantren zaman dulu. Masjid sekarang tidak sama dengan masjid zaman dulu. Pondok pesantren dulu itu tempat wudhunya. Takandani durung ono kran wudhu kayak sekarang. Ya, tempat wudhunya gede-gede. Pokoknya lebih dari 2 kula, lebih dari 2 meter persegi. Karena menurut hadis memang 2 meter persegi lebih dari itu. Ya. Jadi kalau wudhu misalnya ini kolam, ya wudhunya gini. Jadi sisa atau bekas air mencuci muka itu turun lagi ke kolam, ke jedingnya itu. Paham ya? Sehingga zaman dulu anak-anak yang mondok di pondok pesantren itu rata-rata nek mulai kadang-kadang gudiken kabeh. Apa kok gudiken? Mergo ana wong kurang menjaga kebersihan kesehatan khususnya siji sing kena penyakit gatel-gatel sak pondok katut kabeh. Kenapa? Karena virusnya tadi itu, karena bakterinya. Nek saiki sudah tidak ada, sudah namanya pondok modern. Sudah pakai keran wudhu kayak di masjid-masjid itu.
termasuk masjid. Zaman dulu masjid itu kalau wudhu ya seperti itu. Ya, kadang-kadang mari kumurnya dibuang ke mana kok? Gitu loh. Supaya apa? Nek diguang metu kabeh, santri ini males nimbo, males ngisi. Kan dulu kan pakai sumur yang namanya sumur senggot, pakai di tali itu ya. Nah, itu tali kolor, itu gantian di piket santrinya. Lah ngono ae kadang-kadang males jadi ngesentek banyune kalau segelem ngisi, makanya pakai gitu. Saya kudunya pakai gitu. Akhirnya apa? Tidak mudah habis, tidak cepat habis. Itu boleh selama tidak merubah 3 sifat air bersih. Apa itu kemarin? Warna, bau, rasa. Boleh. Tetapi air yang mustakmal itu tidak boleh digunakan untuk wudhu lagi. Kalau sekedar untuk cuci-cuci yang najis, boleh. Dan zaman sekarang sudah nggak boleh. Mengapa? Teknologi makin canggih, teknologi kesehatan makin hebat. Ya, maka sekarang ini baik di pondok pesantren, di sekolah maupun di masjid selalu semuanya pakai keran wudhunya itu. Ya. Nah, cuma teknologi yang canggih lagi, keran wudhu tadi itu, sisa air wudhu yang dari keran tadi itu tidak dibuang saja ke got, ke selokan, dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman, ditampung untuk menyiram tanaman-tanaman pertanian yang ada. Itu luar biasa sekarang. Ilmu semakin canggih, otaknya orang semakin hebat, maka bisa mengangkat itu, dan itu baik selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, air mutanajis. Air mutanajis apa? Air yang kena muntah. Bukan itu. Air mutanajis itu air yang terkena najis. Air sak bak. Kalau bak ya, pokoknya sebesar apapun bak itu pokoknya bak. Bukan bak kolam ya. Bukan bak kolam seperti yang saya ceritakan di pondok pesantren atau masih zaman dulu ya. Ini bak biasa, bak plastik gitu ya. Lah, bak itu bersih kan? Diisi air bersih. Tetapi maaf, sampai cuci-cuci, termasuk cuci kathok. Kathok ono sing kathoke adik mari ngompol. Maka kathoknya adik yang terkena najis tadi itu kemudian sampai cuci dalam bak tadi, maka air yang dalam bak itu terkena najis, itu namanya air mutanajis. Kalau air itu mutanajis, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, tidak mensuci, tidak mensucikan. Luar biasa ini jarang diajarkan di sekolah-sekolah ini, ya, hampir tidak pernah diajarkan di sekolah zaman sekarang, apalagi sekolah Muhammadiyah jarang, ya, karena ini penting. Oleh karena itu diingat-ingat, ya, sampai kalau cuci sendiri boleh, bagus, nggak apa-apa, harus bisa cuci sendiri, mau, bisa, kamu kalau cuci baju sok sendiri, kayak ibu, temen-temen, bagus, Zaki dicuci oleh ibu. Hah? Di laundry. Ya, bagus itu. Kalau sampean harus bisa nyuci gini, pakainya sendiri. Lah, itu harus baik. Bagaimana pakainya? Mencuci itu kalau terkena najis harus 3 kali. Ini 3 kali. Artinya apa? Yang pertama kali pakai sabun tadi, pakai rinso, dikucek-kucek, gampang gitu. Baru diperes kan, kemudian dibilasi kan, bilasan yang pertama, baru bilasan yang ketiga, itu namanya mencuci 3 kali. Kan enggak gitu, masih kalau tidak terkena najis tidak masalah, tapi kalau terkena najis maka bajunya, celananya, pakaiannya yang terkena najis tadi itu masih belum suci dari najis. Andai kata dipakai untuk sholat, sholatnya berarti masih tidak sah.
Paham? Ya. Betul. Nah, yang bagus, katakanlah misalnya ini ada 3 bak. Bak 1 ada sabun dan rinsonya ngucek-ngucek. Kemudian bak kedua, bak ketiga. Bak kedua ini untuk bilasan yang pertama, bak ketiga bilasan yang kedua misalnya. Boleh, tapi yang bagus ketika mari dikucek diperes, ditaruh di bak, ojo dikasih air dulu. Setelah mari dikucek, diperes, dipasin semua, baru bak yang ada tempat sucian kita yang sudah dibersihkan dengan sabun tadi baru disiram dengan diisi dengan air. Itu istilah ulama fikih namanya air mendatangi najis, bukan najis mendatangi air. Paham? Yes. Kalau bak ini sudah bak yang katakanlah untuk bilas yang pertama itu sudah kita isi air. Lalu bak yang pertama untuk ngucek-ngucek dengan sabun itu bersih dari kotorannya tapi belum bersih dari najisnya. Kalau ada najisnya ya, kalau tidak ada najis hanya karena boloten, karena keringet juga ada masalah gitu. Kalau ada najisnya, ini bersih dari kotorannya, dari najisnya, dari kotorannya, tapi belum bersih dari najisnya. Kemudian kita peres, lalu kita masukkan bak yang sudah ada airnya. Maka menurut ulama fikih, bak yang sudah ada airnya kita isi dengan katok pakaian yang sudah kita kucek tapi masih ada najisnya. Maka bak ini, air ini berarti air ini didatangi najis, bukan najis didatangi air. Sing apik apa? 1 bak aja sudah cukup. Maknanya apa? Bak pertama untuk yang ada sabunnya, ada rinsonya dikucek-kucek, baru kan bersih ya diperes toh. Diperes taruh di bawahnya aja nggak apa-apa, yang penting bawahnya ini sampai bersihkan dulu ya. Tuh, kalau sudah lalu bak tadi dibuang airnya, diganti mari ngono pakainya sudah dikucek tadi, yang sudah sikat tadi dimasukkan bak, baru bak itu diisi air. Termasuk kalau sampai nyuci dengan mesin cuci juga begitu. Memasukkan pakainya dulu baru diisi air. Jangan airnya dulu baru diisi pakaian yang mau dicuci. Paham? Oke, itu aja. Hari ini cukup. Ya. Ingat-ingat itu. Penting ini karena ini menentukan sah tidaknya kita melaksanakan ibadah sholat. Ada yang tanyakan lagi? Mas Rasid sudah sepakat ya? Tahu apa ya? Oke, makasih. Mudah-mudahan kita semua semakin banyak pengetahuan kita terhadap Islam, semakin banyak pengamalan kita dan semakin bermutu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Pak Aman minta maaf. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.